Haleluya, shalom, salam sukacita buat setiap orang-orang hebat yang sedang menyaksikan tayangan ini hari ini. Saya percaya sekalipun keadaan terasa sukar, sekalipun keadaan terasa sulit, sekalipun keadaan terasa menekan dan terasa sangat tidak nyaman pada diri saudara dan saya, tetapi percayalah, dalam ketidaknyamanan Allah bekerja membentuk saudara dan saya untuk menjadi orang-orang hebat. Karena saya percaya tidak ada orang hebat yang dihasilkan dalam kenyamanan. Saya mengerti saudara mulai terasa bosan, saya mengerti saudara mulai merasa jenuh, diam di rumah, tidak bisa kemana-mana, dan Anda sedang bertanya-tanya dalam hati, kapan ketidaknyamanan ini berhenti? Kapan kenyamanan kembali? Tapi tahukah saudara bahwa dalam ketidaknyamanan ada berkat yang besar yang menanti untuk kita terima dan untuk kita lihat terjadi dalam hidup kita. Tapi semua tergantung dengan respon. Mari buka sama-sama firman Tuhan berikut ini. Ulangan 32 ayat 11 sampai 12. Ulangan 32 ayat 11 sampai 12. Sudah muncul di layar, kita baca sama-sama. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, menggembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah siapa saudara? Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Menarik sekali saudara-saudara bahwa hubungan Tuhan dengan kita digambarkan bukan hanya sebagai guru dan murid, bukan hanya sebagai bapa dan anak, tapi digambarkan sebagai induk Raja Wali dengan anak-anak Raja Wali. Mungkin Anda bertanya, apa hubungannya dengan Raja Wali ini, Pak? Izinkan saya menjelaskan. Raja Wali dengan burung emprit, saudara. Saya tiba-tiba lupa apa bahasa Indonesia burung emprit. Raja Wali dengan burung emprit itu punya attitude yang sangat berbeda. Sama-sama bisa terbang, sama-sama bisa beranak, maksud saya bertelur, sama-sama bisa makan, sama-sama bisa tidur. Tetapi yang membedakan antara Raja Wali dengan burung emprit adalah ketika badai datang, ketika hujan datang, maka burung emprit akan bubar berantakan. Tetapi tahukah saudara, seekor Raja Wali atau elang dalam bahasa lain, ketika badai datang, ketika hujan menerpa, dia tidak berhenti mengepakkan sayapnya. Dia akan terus menerjang badai, bukan untuk bunuh diri, tapi tahukah apa yang terjadi? Ketika seorang Raja Wali terus menerjang badai, naik lebih tinggi, terbang lebih tinggi, sampai dia menembus awan badai itu dan mencapai kemenangan. Karena di atas awan badai, keadaan tidaklah gelap, tidak ada petir, tidak ada guntur, tidak ada angin. Yang ada adalah keteduhan sinar sang mentari. Bukan hanya soal cara terbangnya, dalam cara membesarkan anak pun antara Raja Wali dengan burung emprit tentu berbeda. Dari ayat ini kita diajar Tuhan bahwa sekalipun Anda dan kebanyakan kita tidak pernah manjat gunung untuk melihat bagaimana caranya burung Raja Wali mengasuh anak. Tetapi Alkitab memberikan informasi kepada kita, sekalipun orang tua Raja Wali adalah orang tua yang baik, yang sayang kepada anak-anaknya, yang menyiapkan tempat tinggal yang baik, menyediakan makanan yang cukup, membuat sarang yang nikmat, yang nyaman buat anak-anak Raja Wali. Tetapi Alkitab mencatat bahwa ada saatnya di mana induk Raja Wali tidak membiarkan anak-anaknya tinggal dalam zona nyaman. Tetapi berkali-kali induk Raja Wali akan menggoyang bangkitkan sarangnya, akan mengguncang-guncangkan sarang dengan tujuan supaya anak-anak Raja Wali bisa jatuh tumpah keluar. Nah, Anda mesti tahu bahwa Raja Wali tidak pernah membuat sarangnya di genteng rumah atau di atas pohon. Tidak, Raja Wali selalu membuat sarangnya tinggi di atas puncak gunung. Dan apa yang terjadi ketika sarang digoyang bangkitkan oleh sang induk Raja Wali? Anak-anaknya jatuh keluar, maka yang terjadi adalah kejatuhan mereka, bukan kejatuhan dari tempat yang rendah, tapi dari tempat yang tinggi. Mungkin Anda menatap saya dan berkata, kalau begitu Pak, burung Raja Wali bukan burung yang baik. Dia burung yang jahat, melakukan sesuatu yang tidak baik kepada anak-anaknya. Yang Anda mungkin belum mengerti adalah, tujuan dari induk Raja Wali menggoyang bangkitkan sarang, sehingga anak-anaknya terjatuh dan tertumpah keluar dari sarang, bukan untuk membunuh mereka, tetapi untuk melatih anak Raja Wali terbang. Karena anak Raja Wali tidak pernah didesain untuk berkotek seperti bebek. Anak Raja Wali tidak pernah didesain untuk bersiap-siap seperti anak ayam. Anak Raja Wali tidak pernah didesain untuk bubar jalan ketika hujan datang seperti burung emprit. Tetapi anak Raja Wali didesain untuk terbang tinggi, bahkan tinggi mengatasi badai. Tetapi bagaimana caranya belajar jika anak-anak Raja Wali hanya tetap diam dalam zona nyaman? Tidak ada pelajaran yang dihasilkan dalam zona nyaman. Ketidaknyamanan akan membuat setiap kita belajar hal-hal yang baru yang akan membuat kita survive dalam kesukaran. Lantas mungkin Anda bertanya lagi dan berkata, Pak, bagaimana kalau anak-anaknya belum bisa terbang? Mereka lantas bisa jatuh dan mati, Pak. Oh tidak, kita
belajar dari Alkitab bahwa seperti Tuhan adalah Bapa yang baik, induk Raja Wali adalah induk yang baik, sehingga setiap kali dia tahu anaknya tidak bisa terbang atau belum bisa terbang, Alkitab mencatat dia akan menopang mereka, menangkap mereka dengan sayapnya, dan menatangnya terbang. Sadarkah saudara bahwa itulah perlakuan Tuhan terhadap kita? Seringkali Tuhan izinkan kesukaran, tapi dalam kesukaran Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Seringkali Tuhan mengizinkan ketidaknyamanan, tapi dalam ketidaknyamanan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena di saat Alkitab berkata, di saat kita tidak sanggup berjalan lagi, di saat kita rasanya seperti mau jatuh, Alkitab janji tidak pernah dibiarkannya kita jatuh tergeletak, sebab tangan Tuhan menopang kita. Haleluya. Saudaraku, saya percaya Anda sudah merasakan bahwa keadaan lockdown di rumah sangatlah tidak nyaman. Tetapi sadarkah kita bahwa setiap goncangan, setiap goyangan, setiap kesukaran dalam hidup, setiap ketidaknyamanan yang datang dalam kehidupan saudara adalah kesempatan berharga di mana Tuhan dapat bekerja untuk mendatangkan sesuatu yang besar di dalam hidup kita. Ketidaknyamanan seringkali dipakai Tuhan sebagai kesempatan belajar untuk menjadikan kita orang-orang hebat di dalam Dia, supaya lewat hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Karena tidak ada orang-orang hebat yang dihasilkan dalam zona nyaman. Orang-orang hebat hanya dihasilkan setelah mereka keluar melewati sebuah masa sukar, masa ketidaknyamanan. Demikianlah Tuhan rindu membentuk saudara dan saya. Lewat apa, Pak? Lewat ketidaknyamanan. Seringkali begitulah cara Tuhan mengajar kita dan membentuk kita, supaya kita menjadi orang-orang hebat di tengah-tengah kehidupan dan nama Tuhan dimuliakan. Saya akan terus mengulang-ulang statement ini, saudara. Ketidaknyamanan akan menghasilkan orang-orang hebat, karena tidak ada orang-orang hebat, tidak ada orang-orang tangguh, tidak ada orang-orang perkasa yang dihasilkan di dalam zona nyaman. Ketidaknyamanan akan membuat kita mengeluarkan otot-otot kreatif kita, akan membuat kita mengeluarkan ketangguhan kita. Setelah kita dilatih olehnya, kita bisa melakukan perkara-perkara yang hebat bagi Tuhan. Jadi jangan cepat-cepat bersungut dan berkata bahwa pencobaan ini datang dari setan, kesukaran ini datang dari iblis, ketidaknyamanan ini adalah akibat perlakuan orang jahat, perbuatan orang jahat terhadap kita. Tidak, saudara-saudara. Terkadang ketidaknyamanan itu datangnya dari Tuhan, atas izin Tuhan, supaya saudara dan saya bisa belajar untuk terbang kuat seperti Raja Wali, dan belajar untuk menjadi orang-orang hebat dan tangguh dalam kehidupan. Ketidaknyamanan selalu menghasilkan greatness. Ketidaknyamanan selalu menghasilkan kekuatan. Ketidaknyamanan selalu menghasilkan orang-orang hebat. Karena tidak ada orang-orang hebat yang dihasilkan dalam zona nyaman. Pelajaran ini betul-betul berharga karena saya sendiri mengalaminya dalam hidup saya, saudaraku. Hari ini mungkin beberapa saudara mengenal saya sebagai pengkhotbah, sebagai pemberita firman, sebagai penginjil. Tapi tahukah saudara-saudara bahwa tidak ada orang yang langsung jadi. Semua harus melewati proses. Saat muda saya ingat sekali ketika saya muda, saya gemar sekali untuk memberitakan Injil lewat sebuah komik-komik kecil yang disebut traktat hari itu. Dan kepada semua orang saya akan beritakan kasih Tuhan yang begitu besar buat mereka. Karena saya terima cuma-cuma, saya merasa mereka juga harus terima dengan cuma-cuma. Dengan gembira saya bagikan itu kepada teman-teman, kepada orang-orang di pinggir jalan, di perapatan lampu merah, di jembatan. Karena saya sayang sama mereka dan karena saya tahu Tuhan lebih sayang sama mereka. Tetapi apakah yang saya dapat? Saya tidak mendapatkan ucapan terima kasih tentunya. Yang saya dapat adalah cemoohan, hinaan, bahkan ludah. Saya diludahi. But that didn't stop me from doing it because I know God loves them so much. I have so much love for them. Saya punya begitu banyak cinta kasih dari Tuhan di hati saya untuk mereka sehingga sekalipun ludah tidak dapat menghentikan saya. Dan justru dari ketidaknyamanan pengalaman itulah saya belajar apa artinya memberitakan firman dengan gigih, tanpa menyerah, dan menjadi seorang pemberita firman sampai hari ini. Bukan karena saya bisa, tetapi karena ketidaknyamanan yang Tuhan izinkan terjadi, mendidik saya. Saya juga teringat pengalaman ketidaknyamanan yang sangat tidak nyaman ketika saya harus terbaring sakit akibat perut saya membesar luar biasa. Tentu bukan karena saya hamil, saya pria sejati, saudara. Tetapi karena ada tumor raksasa yang membengkak dan membuat perut saya meregang seperti orang hamil dan membuat kulit perut saya robek-robek atau stretch mark. Tapi bukan itu yang saya takutkan. Bukan sakitnya, bukan penyakitnya yang saya takutkan. Yang saya takutkan adalah operasinya. Karena saya belum pernah dioperasi besar. Operasi kecil mungkin pernah karena sebagai anak kecil yang suka bermain pasti pernah celaka, ada jahitan di lutut saya. Tapi
Itu adalah operasi besar pertama saya dan saya betul-betul takut. Dan ketakutan itu membuat saya merasa sangat tidak nyaman sehingga banyak pertanyaan mengerikan bergelayut di pikiran saya. Pertanyaan-pertanyaan itu berbunyi seperti begini. Bagaimana jika operasinya gagal? Bagaimana jika dokter salah memotong organ tubuh di dalam perut? Bagaimana jika pisau operasi atau gunting operasi tertinggal? Atau bagaimana jika saya mati di tengah operasi dan gagal untuk siuman? Dan di dalam ketidaknyamanan yang terasa sangat panjang itulah akhirnya tiba hari besar itu. Hari di mana saya sudah dipersiapkan, sudah di-prep untuk dioperasi, sudah disteril, sudah mengenakan baju operasi, sudah terbaring dengan segala infus. Lalu para perawat mulai mendorong tempat tidur saya menuju ruang tunggu operasi. Dan di ruang tunggu itu tidak ada siapapun. Kalaupun ada 1-2 pasien di kanan kiri saya dalam keadaan belum siuman. Mungkin mereka sudah menjalani operasi. Di ruang itu ada sebuah kedinginan yang mencekam. Ada sebuah ketakutan yang menyelimuti dan saya merasa sangat tidak nyaman. Sampai mata saya menatap sebuah plakat di tembok rumah sakit itu yang menuliskan Mazmur 23. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan beserta aku. Tiba-tiba seperti flashback, saya mengalami semua momen kehidupan saya terlintas di depan mata saya. Dan ketika semua momen kehidupan itu melintas, saya seperti dibawa pada satu momen di mana saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan Yesus Kristus dan dibaptis dalam pertobatan. Di situ, di tengah ketidaknyamanan itu, baru saya belajar apa artinya tidak takut mati. Baru saya belajar apa artinya pengharapan Kristiani yang dibayar mahal oleh Tuhan Yesus Kristus. Baru saya ngerti apa artinya ada pengharapan di balik kubur buat setiap orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya berdamai dengan kematian hari itu. Saya berdamai dengan ketakutan akan mati hari itu. Dan apapun yang terjadi hari itu, saya berkata dalam hati saya, terima kasih Tuhan, Engkau beserta saya, baik dalam hidup hari ini maupun dalam maut. Dan yang terjadi adalah, kurang lebih keesokan harinya, saya perlahan-lahan siuman. Saya masih hidup. Dan dari pengalaman ketidaknyamanan itu, saya belajar untuk mengucap syukur atas keselamatan yang Tuhan berikan. Melalui ketidaknyamanan itu, saya belajar apa artinya pengharapan dalam Yesus Kristus. Ia jauh lebih kuat dari bayang-bayang maut kematian. Namun itu bukan satu-satunya pengalaman ketidaknyamanan dalam hidup saya. Masih ada banyak lagi, saudara. Setelah menikah, lantas saya bekerja, menafkahi istri saya dengan sebuah pekerjaan yang baik, saudara. Tetapi pada satu titik, saya dipaksa lagi pada sebuah ketidaknyamanan, di mana dalam pekerjaan itu saya terus-menerus didesak untuk melakukan sesuatu yang melawan nurani saya, untuk melakukan sesuatu yang melawan iman saya. Memang kelihatannya bukan perkara besar, tetapi buat saya, apa yang tidak benar di hadapan Tuhan itu menjadi besar. Dan bukan hanya itu saja, saya kemudian mengalami kesulitan untuk beribadah, karena weekend pun, baik Sabtu maupun Minggu, seringkali saya dipaksa untuk bekerja. Sampai akhirnya saya harus memutuskan satu keputusan yang besar. Saya mengundurkan diri dari tempat di mana saya bekerja. Saya mengundurkan diri setelah bertukar pikiran dengan istri, setelah berdoa, dan Tuhan memberikan kami impresi untuk kami memulai sebuah usaha sendiri, tidak bekerja dengan orang. Dan ketika kami mengundurkan diri, saudara, saya persiapkan, tentu Tuhan sudah kasih saya skill, ada alat-alat yang saya bisa pakai, yang Tuhan sudah sediakan untuk menjalankan usaha saya. Saya cetak kartu nama. Tetapi saudara, seminggu pertama, 2 minggu pertama, sebulan pertama, tabungan mulai kosong, tanpa ada satupun orderan yang masuk. Bulan kedua menjadi sangat tidak nyaman, karena belum ada orderan masuk, tabungan semakin menipis. Dan ini yang tadi belum saya bilang sama saudara, istri saya sedang hamil besar. Istri saya sedang hamil besar dan tentu butuh biaya untuk check up dan untuk kelahiran anak kami kelak. Tetapi saya sungguh mengucap syukur bahwa kita berjanji orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Dalam ketidaknyamanan itu kami mengerti apa artinya berharap sama Tuhan. Dan ketika kami terus-menerus mencari Tuhan, kami terus berdoa. Pada bulan kedua itulah, saudaraku, telepon berdering dan satu orderan masuk. Untuk pertama kalinya, sebagai seorang pengusaha kecil, saya terima orderan. Dan
yang membuat kami begitu takjub dan kagum sama Tuhan? Hanya dari satu orderan itu, satu orderan pertama itu, keuntungan bersih yang saya dapatkan adalah 10 kalinya gaji saya di tempat yang sebelumnya. Dan kejadian tidak nyamannya saat saya berbisnis, saat saya usaha kecil, bukan cuma itu saja. Ada banyak kali kesulitannya adalah ketika proyek sudah ditandatangani, uang muka, harga sudah disepakati, uang muka sudah dibayarkan, proyek sudah dikerjakan sampai selesai, lantas ketika pengiriman barang, ada saja customer yang berulah. Mulai dari yang tidak mau bayar atau menunda pembayaran, sampai ada salah satu kejadian yang unik. Pesanan sudah selesai, saya ambil sendiri ke pabrik, saya angkut sendiri, saya gotong sendiri semuanya karena saya tidak punya dana untuk bayar karyawan. Semua saya kerjakan sendiri. Saya antar ke tempat ke tempat customer, ke tempat pemesan. Lantas sampai di tempat pemesan, saya dibentak-bentak. Ada bagian QC, meng-QC semua pesanan, barang jadi yang sudah saya antar, tidak ada masalah. Tapi kemudian bagian keuangan dengan bosnya langsung, dengan atasannya juga langsung datang, turun, membentak-bentak saya. Mengatakan menolak barang lah, tidak mau bayar lah, hanya mau bayar setengah harga lah, 50% lah. Saya tahu trik mereka itu hanya bertujuan supaya bisa mendapatkan harga yang lebih murah untuk biaya pelunasan dibanding dengan kontrak yang sudah diteken. Ya, sangat tidak nyaman. Saya dimarah-marahi di depan umum, dibentak-bentak di depan semua karyawannya. Saya seorang diri, dan bos itu bersikap sangat angkuh, dan saya cuma bisa diam. Dan saya menatap dia dan saya bilang, "Pak, semua sudah saya kerjakan dengan perfect, hasilnya baik. Saya kerja jujur, saya usaha jujur di rumah, ada anak istri yang menanti untuk makan. Kalau Bapak tidak mau bayar, tidak apa-apa. Tapi Bapak tidak perlu perlakukan saya begini." Saya dengan hati hancur kembali mengangkat barang-barang itu, kardus-kardus itu satu persatu, sendirian. Saya angkut lagi ke mobil. Tapi kemudian rupanya bagian keuangan terenyuh, mengejar saya ke mobil dan lantas mengatakan tetap akan dibayarkan sisa yang 50%-nya. Itu adalah pelajaran-pelajaran berharga, ketidaknyamanan berharga yang Tuhan izinkan, yang membentuk otot-otot iman saya sehingga saya nggak lembek, saya nggak gembeng menghadapi kehidupan. Dicaci, dimaki, diludahi, dipecundangi, bahkan dibentak-bentak, dimaki, selama kita lurus, itu sudah biasa buat saya. Dari pengalaman ketidaknyamanan itu saya belajar apa artinya percaya sama Tuhan. Saya belajar apa artinya bertahan sama Tuhan. Saya belajar apa artinya bertahan dalam kesukaran. Dan itu terbukti berguna untuk masa depan saya ketika saya mulai merintis pelayanan. Dan ternyata pengalaman ketidaknyamanan tidak hanya berhenti di situ. Setelah usaha berjalan baik, setelah usaha berjalan bagus, Tuhan kembali mengingatkan saya akan panggilan yang bertahun-tahun sebelumnya Tuhan sudah bicara keras di hati saya untuk saya menjadi seorang hamba Tuhan sepenuh waktu. Berat sekali rasanya saudara untuk meninggalkan bisnis yang sedang berjalan baik. Lalu singkat cerita, saya menjadi seorang itinerant worship leader, itinerant preacher, seorang pengkhotbah keliling, seorang pemimpin pujian keliling. Tidak ada pemasukan tetap, tidak ada gaji, dengan keluarga kecil yang harus saya nafkahi. Dalam pengalaman itu pula Tuhan memberikan kepada saya beberapa bapak rohani, masing-masing dengan keunikan dan dengan didikan yang berbeda, dan tentu saja dengan ketidaknyamanan yang berbeda. Saya ingat satu kali ketika saya sedang berkhotbah di sebuah tempat, ada bapak rohani saya di situ. Ketika saya sedang seru-serunya berkhotbah sebagai anak muda yang berapi-api berkhotbah dengan menyampaikan semua pengetahuannya, menghujani semua jemaat dengan bombardir ayat-ayat yang begitu keras. Kebetulan tempat di mana saya menyampaikan firman Tuhan hari itu berisi orang-orang yang sangat-sangat miskin dan sederhana yang untuk makan hidup sehari-hari saja bergumul luar biasa. Di tengah-tengah khotbah yang panjang, tiba-tiba bapak rohani saya menghentikan khotbah saya. Saya disuruh turun dari mimbar. Kaget, panik, terluka, tetapi itu tidak menghentikan saya untuk akhirnya taat dan turun. Karena sekalipun waktu itu saya masih muda dan sombong, saudara, kalau berhadapan dengan orang yang lebih tua, kalau berhadapan dengan orang yang saya anggap sebagai mentor, saya anggap sebagai bapak rohani, saya cukup punya penundukan diri yang baik. Lantas saya turun dari mimbar dengan disaksikan banyak mata. Sungguh sebuah pengalaman yang sangat tidak nyaman.
Tapi kemudian mentor saya itu, Bapak rohani saya itu berkata begini, kamu harus memiliki hati Yesus. Kamu harus punya hati seorang gembala buat domba-domba yang lemah dan papah ini. Demikian nasihat mentor saya itu. Dan dalam ketidaknyamanan peristiwa hari itu saya belajar apa artinya menjadi seorang hamba Tuhan yang punya hati, yang empatif, yang bukan cuma menyampaikan semua isi pengetahuan di kepalanya, tapi yang betul-betul punya hati buat domba yang dilayaninya. Bukan hanya menjadi seorang sok pintar yang menggebuki jemaat dengan setumpuk ayat, tetapi pengalaman ketidaknyamanan itu kemudian terbukti untuk memberikan saya hati dalam melayani, dan terbukti berguna untuk pengembalaan saya kelak. Ada lagi satu pengalaman ketidaknyamanan yang sangat tidak nyaman bersama seorang bapak rohani yang lain. Saya punya beberapa orang yang saya sebut sebagai bapak rohani. Kalau termasuk dengan bapak kandung saya, berarti ada sekitar 5 orang. Masing-masing dipakai Tuhan untuk setiap musim yang berbeda dalam hidup saya. Dan saya sedang bersama bapak rohani saya yang lainnya di dalam sebuah kebaktian. Dan di kebaktian itu saya tidak sedang berkhotbah, saya sedang memimpin pujian. Dan kebaktian itu dihadiri oleh banyak orang-orang penting, orang-orang kaya yang penting-penting, dan tentu saja saya kepingin kebaktian itu berjalan lancar dan selesai dengan baik. Tapi tahukah saudara apa yang terjadi? Di tengah-tengah saya sedang memimpin pujian di dalam kebaktian itu, tiba-tiba mentor saya bangkit berdiri, bapak rohani saya itu bangkit berdiri dan menghardik saya di depan semua mata yang memandang, di depan semua orang-orang penting yang melihat, dan menghentikan saya dari memimpin pujian. Dia memanggil saya dan memarahi saya di depan semua orang, di depan semua jemaat, dan berkata, apa yang ada di pikiran kamu hari ini? Kamu sedang tidak fokus, tidak ada urapan. Kemana pikiranmu? Mungkin Anda kaget dengan pengalaman itu, dan itu betul-betul terjadi. Dan kalau Anda bertanya, apa iya Pak tuduhannya benar? Saya mau bilang sama saudara, tuduhan beliau betul. Tuduhan beliau betul. Dan yang beliau tidak tahu adalah yang membuat saya tidak fokus hari itu. Saya sedang ada dalam sebuah pergumulan keluarga yang teramat sangat berat. Dan itu betul-betul mencuri sukacita saya dan betul-betul menghabiskan fokus saya sehingga saya tidak bisa fokus dalam melayani. Tetapi karena saya sudah berkomitmen untuk menjadi murid dan menganggap beliau sebagai guru saya, mentor saya, maka yang terjadi adalah begini. Minggu depannya ketika kebaktian berlangsung lagi di tempat yang sama, saya tidak hilang saudara, saya tidak lari, saya datang lagi. Saya tunjukkan apa artinya menjadi seorang murid. Saya tunjukkan apa artinya menjadi seorang menti. Saya bertahan, saya tidak lari, saya tetap datang, saya tetap berdiri, dan saya tetap kerjakan tugas dan tanggung jawab saya. Dan dalam ketidaknyamanan itu saya belajar apa artinya komitmen, apa artinya setia pada komitmen, apa artinya setia bertanggung jawab menuntaskan tugas yang sudah dipercayakan. Apa artinya spirit of excellence, atau dalam bahasa profesional, dalam bahasa sekuler dan bahasa marketplace dunia kerja mungkin disebut sebagai profesionalisme. Dan pengalaman itu terbukti berguna saudara ketika akhirnya Tuhan memaksa saya, Tuhan memaksa kami, saya dan istri untuk merintis sebuah pengembalaan gereja dari nol. Tanpa tempat, tanpa gedung, tanpa fasilitas, tanpa SDM, dan tanpa jemaat, tanpa uang, tanpa donatur, saudara, tanpa gaji. Kami tidak punya pemasukan apa-apa, kami tidak punya gaji rutin, dan Tuhan meminta kami untuk merintis sebuah gereja. Yang kami punya cuma visi, yang kami punya cuma komitmen, yang kami punya cuma cinta sama Tuhan. Sementara tahukah saudara apa yang terjadi? Saya dicibir banyak orang. Ada banyak orang yang berkata, wah ambisi manusia itu, wah dasar orang ambisius. Bahkan ada yang berkata, he won't make it, he won't last for a year. Dia tidak akan sukses, dia pasti gagal, pasti bubar kurang dari setahun. Kami mengalami rintis dari awal itu berpindah-pindah tempat, mulai dari sebuah aula, restoran kecil, restoran agak besar, mulai dari diusir halus sampai diusir kasar. Tiba-tiba tidak punya tempat ibadah, sudah melewati semuanya, dan dikejar-kejar tagihan seperti kami punya hutang, padahal bayar sewa tempat itu tidak pernah terlambat. Sakitnya, pedihnya, keselnya, mangkalnya, tidak nyamannya, kami sudah lewati semua. Dan dari pengalaman ketidaknyamanan yang saya pernah pelajari itu, saudara, hari ini saya mau bilang sama saudara, gereja ini masih ada.
Gereja ini tidak bubar. Gereja ini sudah berumur hampir sewindu. Dan kami akan terus setia mengembalakan gereja ini sampai Tuhan suruh kami selesai. Dalam ketidaknyamanan itu Tuhan mengajar pada saya apa artinya tidak baper. Apa artinya punya hati yang teachable. Apa artinya bertahan dalam kesukaran. Apa artinya berjalan melewati ketidaknyamanan. Betul saudara, pengalaman begitu sukar. Saya punya anak kecil yang harus dinafkahi. Saya punya keluarga, saya punya istri yang harus dinafkahi. Uang sekolah harus dibayar, makanan harus dibeli. Ada saat-saat di mana kami cuma bisa menghirup wangi makanan tanpa bisa memakannya. Ada saat-saat di mana saya harus menahan lapar supaya anak saya bisa makan. Semua harta dijual. Semua harta dijual. Kami hanya tinggal di sebuah rumah susun kontrakan kecil. Tetapi pengalaman ketidaknyamanan itu, saudara, sudah membuat otot-otot iman kami kuat. Bukan karena kami punya iman yang kuat, tetapi karena Tuhan seperti induk Raja Wali itu mendidik kami dalam ketidaknyamanan. Sehingga ketika kami mengalami krisis pandemik seperti hari ini, betul secara manusiawi orang takut, betul secara manusiawi orang khawatir. Tetapi karena otot kami sudah terlatih oleh ketidaknyamanan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, kami menghadapi semua ini tanpa takut dan gentar. Karena kami tahu Dia yang berjalan bersama kami bukan cuma di padang rumput hijau dan air yang tenang. Dia berjalan bersama kami dalam lembah kekelaman. Dan Dia yang berjanji akan setia menyertai kami sampai kesudahan zaman adalah Dia yang berjanji apabila orang benar jatuh tidak sampai tergeletak. Sampai hari ini saya dan istri tidak tergeletak, saudara. Tidak tergeletak. Bukan karena kami kuat, tetapi karena Tuhan kami kuat. Kami bisa menuntaskan apa yang Tuhan mau kami kerjakan. Bukan karena kami mampu, tetapi karena Tuhan mengizinkan ketidaknyamanan membuat kami bisa terbang. Bukan dengan kekuatan sayap kami, tetapi dengan kekuatan sayapnya. Melewati berbagai tantangan, melewati berbagai badai, melewati berbagai kesukaran. Saudaraku, jika hari ini engkau menatap saya dan berkata, Pak, saya sudah gak kuat, saya sudah tidak kuat sanggup, saya sudah capek, ini betul-betul tidak nyaman. Ketahuilah Bapak Ibu, ketahuilah saudaraku, ketidaknyamanan, kesukaran tidak diizinkan Tuhan dan tidak akan pernah diizinkan Tuhan untuk menghancurkan engkau. Melainkan ketidaknyamanan, kesukaran hidup diizinkan Tuhan untuk membentuk Anda, untuk mengeluarkan kekuatan Anda, untuk membangkitkan iman Anda, sehingga keluar dari ketidaknyamanan ini, Anda akan berdiri tegak, Anda akan berdiri teguh, dan menjadi orang-orang hebat yang mengerjakan hal-hal yang besar buat Tuhan. Melewati masa pandemi yang mungkin akan segera berakhir, saudara. Lantas pertanyaan timbul dalam hati saya, jika pandemik ini berakhir, akan jadi apa kita setelahnya? Ketidaknyamanan ini harus memberikan kita pelajaran berharga. Kesukaran ini harus menghasilkan sesuatu yang besar dalam kita. Betul, bukan cuma kita yang mengalami lockdown. Kalau Anda baca Alkitab, semua anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, bahkan bangsa umat pilihan Tuhan mengalami lockdown. Kita masih ingat Yunus di lockdown Tuhan 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Tetapi apa yang terjadi dengan Yunus setelah dia di lockdown? Dia keluar dari lockdown, berdiri teguh buat Tuhan, dan mempertobatkan satu kota, mulai dari raja sampai hewan peliharaan. Kita ingat bahkan apa yang terjadi dengan Tuhan kita sendiri dalam wujud manusia. Kristus mengalami lockdown di padang gurun 40 hari 40 malam. Dia berpuasa dan dicobai oleh iblis. Tetapi apa yang terjadi setelah Yesus Kristus di lockdown 40 hari dalam wujudnya sebagai manusia? Dia tampil memberitakan Injil, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, dan memberitakan keselamatan buat semua umat manusia. Kita masih ingat apa yang terjadi dengan Musa ketika dia naik ke atas gunung berjumpa dengan Tuhan. Di lockdown 40 hari 40 malam. Di bawah semua rakyat sudah memberontak terhadap dia. Tetapi setelah lockdown, Musa turun membawa 10 perintah Allah dan menjadikan Israel betul-betul sebuah bangsa yang beradab. Kita ingat apa yang terjadi setelah murid-murid kocar-kacir ketika Yesus ditangkap, dibunuh, disalibkan, dan terkubur mati. Tetapi kemudian Yesus bangkit kembali pada hari yang ketiga, memberikan pengharapan baru kepada murid-murid. Dan setelah Yesus naik ke surga, murid-murid diperintahkan untuk bertahan di loteng Yerusalem, berkumpul, berdoa di sana, lockdown selama 10 hari, sampai hari Pentakosta tiba, seperti yang sebentar lagi akan kita rayakan. Dan setelah keluar dari lockdown di loteng Yerusalem itulah, Alkitab mencatat mereka mengalami pesta hujan Roh Kudus, sehingga orang-orang sederhana dari Galilea itu, para nelayan-nelayan miskin, para nelayan-nelayan tidak terpelajar termasuk Petrus, bangkit berdiri dalam kuat kuasa Roh Kudus, berkhotbah, mengadakan tanda-tanda ajaib. Dan dalam satu hari Alkitab catat 3.000 orang bertobat dari khotbah Petrus si tukang ikan.
Buat saudara yang menatap saya dan berkata, Pak, saya sudah tidak sanggup, Pak, saya sudah tidak kuat. Saya mau berkata kepada saudara-saudara, you are destined for greatness. Engkau ditetapkan Tuhan untuk menjadi seorang yang hebat. Kau ditetapkan Tuhan untuk menjadi agen pemulihan. Kau ditetapkan Tuhan untuk menjadi agen suara kebenaran. Kau ditetapkan Tuhan untuk menjadi agen pembangkit kekuatan, kasih dan pengharapan buat orang-orang yang lemah dan letih lesu berbeban berat. Goncangan ketidaknyamanan ini tidak akan menghancurkanmu. Goncangan ketidaknyamanan ini akan membentukmu, sehingga kau akan berdiri teguh dengan perkasaan dan berkata, Tuhan penolong kami yang ajaib sudah membuat kami hebat. Karena Dia hebat, maka kami akan melakukan perkara-perkara yang hebat buat Dia. Haleluya. Sebab itu saudara yang di rumah yang sedang menyaksikan tayangan ini, Tuhan sedang membentuk Anda. Beresponlah yang benar, sabarlah dalam kesesakan, tetap berdoa, tetap mengucap syukur, tetap bersuka cita. Sebab setelah kesukaran ini, setelah ketidaknyamanan ini, saudara-saudara akan keluar sebagai orang-orang hebat yang tangguh dalam kehidupan. Mari kita satu dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa, hamba mengucap syukur bahwa Tuhan adalah induk Raja Wali yang tidak membiarkan kami tinggal dalam zona nyaman, yang tidak akan pernah membiarkan kami jadi Kristen cebol, membiarkan kami jadi Kristen bonsai, tetapi seperti induk Raja Wali, Kau menggoyang bangkitkan zona nyaman kami, Kau mengeluarkan kami dari zona nyaman, Kau membawa kami justru di keadaan-keadaan sukar, karena di keadaan-keadaan sukarlah iman timbul, karena di keadaan-keadaan sulitlah keperkasaan muncul, karena di keadaan-keadaan sukarlah maka kekuatan itu muncul. Sehingga seperti anak-anak Raja Wali, justru dalam ketidaknyamanan kami bisa belajar terbang mengatasi kemustahilan, kami bisa belajar terbang mengatasi ketidakmungkinan, kami bisa belajar terbang mengatasi ketakutan. Dan kami percaya karena Tuhan di sisi kami, maka pandemik ini akan kami lewati, maka kesukaran ini akan kami lewati, maka ketidaknyamanan ini akan kami lewati. Bukan untuk tiba pada sebuah kehancuran, tetapi memunculkan kami menjadi orang-orang hebat yang perkasa bagi Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, hamba-Mu berdoa, kuatkanlah mereka yang sedang menyaksikan, kuatkanlah, biarkan iman mereka bertumbuh kuat, biarkan jam-jam doa mereka bertambah, biarkan otot-otot rohani mereka keluar, dan biarkanlah mereka terbang tinggi seperti burung Raja Wali, mengatasi hujan, mengatasi badai, menembus awan, berjumpa dengan Engkau Sang Mentari, dan menyinarkan kemuliaan-Mu dimanapun Tuhan tempatkan mereka setelah ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.